Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan daring, masih dengan daring, belajar dari jarak dalam jaringan. Semoga kita semuanya tetap diberikan rahmat, taufik serta hidayah Allah, serta diberi nikmat kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah, ya. Tapi sebelum itu mari kita buka dengan bacaan doa. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Al-hadiyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa amin. Kan anakku, ada materi sisipan untuk kalian ini karena masih dalam rangka tokoh dan penemu. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi jadilah kalian seperti para tokoh dan penemu sehingga hasil penemuannya sangat bermanfaat bagi orang lain, sehingga kalian menjadi khairun nas atau sebaik-baiknya manusia. Oke anak-anakku, materi kita kali ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Apakah itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi teks eksplanasi itu kan teks penjelasan. Jadi teks yang menjelaskan proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Seperti gejala alam. Gejala alam itu seperti gempa gitu ya, tsunami gitu. Terus terjadinya pelangi, ya, proses terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Itu teks eksplanasi ilmiah. Oke. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Jadi tujuannya ini untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi penyebabnya apa, akibatnya apa gitu. Ya. Oke. Teks eksplanasi ilmiah itu bagian-bagiannya ada 3 anak-anakku. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum atau sebagai pembuka. Yang kedua deret penjelas atau isi, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Dalam bahasa lainnya adalah interpretasi. Oke. Pernyataan umum ini bersifat informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi dalam pembuka ini atau pernyataan umum ini dijelaskan apa yang akan dijelaskannya. Jadi misalnya akan menjelaskan tentang pelangi, berarti pelangi itu apa dijelaskan secara umum saja, belum secara detail, ya. Yang kedua, bagian deret penjelas. Bagian deret penjelas ini berisi urutan uraian penjelasan tentang proses peristiwa yang terjadi. Jadi misalnya kalian menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, berarti ya mulai proses terjadinya hujan itu bagaimana, mulai dari apa sampai terjadi hujan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan atau pendapat. Boleh berisi simpulan atau pendapat singkat dari penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi misalnya topiknya hujan, berarti ya dijelaskan bagaimana secara singkat isi kesimpulannya hujan itu bagaimana gitu. Jadi sekarang kita akan buka
Kita akan coba membuat bagaimana teks eksplanasi ilmiah. Saya akan membuat teks eksplanasi ilmiah berupa yang berjudul hujan. Jadi judulnya hujan ya. Ini di bagian pembuka menjelaskan tentang hujan secara singkat. Jadi hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Nah, ini kan secara singkat saja penjelasan secara singkat apa yang disebut dengan hujan. Nah, sebenarnya dari manakah air tersebut datang? Nah, untuk itu marilah kita perhatikan proses hujan itu terjadi. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan pernyataan umum atau pembuka. Tetapi kalian ketika membuat teks eksplanasi ilmiah ini tidak usah dituliskan. Yang ini ya, pernyataan umum atau bukan, tidak usah dituliskan. Nah, paham ya? Ini hanya memberikan contoh kalian bahwa ini adalah pernyataan umumnya. Oke. Kita lanjut. Nah, hujannya ini tidak usah ditulis lagi karena ini hanya judulnya yang di atas tadi. Cuman ini supaya kalian paham aja. Ini yang di paragraf kedua, proses hujan, ya, proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas, menyebabkan air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta tumbuhan mengalami evaporasi atau penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Karena suhu di sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik embun air semakin banyak dan memadat lalu menjadi awan. Kondisi awan sudah jenuh, atau dengan kata lain sudah tak sanggup lagi menampung air, dan karena butir-butir air tertarik oleh gaya gravitasi, butir-butir air ini jatuh menjadi hujan. Jadi ini di paragraf kedua ini adalah menjelaskan sebenarnya tentang proses terjadinya hujan. Lah, ini yang disebut dengan bagian deretan penjelas atau isi, ya. Jadi ini bagian kedua, deretan penjelas atau isi. Jadi ini menjelaskan tentang proses terjadinya hujan secara detail gitu. Jadi ini deret penjelas atau isi. Kemudian yang paragraf terakhir ini jadi berarti biasanya kalau ada jadi ini merupakan sebuah kesimpulan. Ya, jadi hujan terjadi karena proses ilmiah yang dimulai dari evaporasi yang disebabkan oleh matahari. Hasil evaporasi berupa uap air. Uap air ini kemudian berkondensasi menjadi awan. Awan berubah menjadi mendung. Mendung akan menjadi hujan. Nah, semakin banyak evaporasi, semakin banyak pula curah hujan. Nah, ini yang disebut dengan bagian penutup. Penutup bisa menjadi sebuah kesimpulan atau bisa ini juga pendapat, ya. Ya. Jadi ini adalah contoh dari apa? Iya, teks eksplanasi ilmiah tentang hujan. Ya, ini. Jadi ada 3 bagiannya. Oke. Untuk materi kedua, kita melanjutkan kalimat efektif yang di tema 2. Oke. Kalimat efektif itu kemarin sudah kita bahas di tema 2. Ini hanya tambahan saja. Kalimat efektif ada kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, salah satu ciri kalimat efektif itu tidak menuliskan kata yang bermakna sama atau pemborosan kata. Contoh, ya ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, ini terjadi pemborosan kata, yakni pada kata para tamu-tamu. Para itu artinya kan banyak.
Iya atau enggak? Para itu sudah artinya banyak. Sedangkan tamu-tamu juga memiliki arti-arti banyak. Jadi di sini terjadi pemborosan pada kata para tamu-tamu. Ya, sehingga kata ini bisa kita perbaiki sehingga menjadi kalimat efektif, menjadi para tamu bisa. Jadi para tamu duduk di kursi ini sudah betul. Artinya banyak tamu ya. Atau dengan perbaikan yang kedua, ya, tamu-tamu duduk di kursi. Nah, ini. Nah, jadi untuk yang ini salah ya. Para tamu duduk di kursi salah. Karena apa? Terjadi pemborosan kata. Berarti kalimat itu tidak efektif. Salah satu ciri kalimat efektif adalah tidak boleh ada kata yang bermakna sama alias pemborosan kata. Jadi ini. Nah, perbaikannya bisa para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Contoh lagi yang terjadi pemborosan kata, ya di sini banyak anak-anak yang membeli jajanan tidak sehat. Ya, ini banyak anak-anak. Ini juga pemborosan kata. Kata banyak artinya ya banyak. Anak-anak juga memiliki arti banyak. Jadi perbaikannya bisa banyak anak membeli, boleh seperti itu. Atau anak-anak ya yang membeli jajanan tidak sehat. Jadi tapi yang paling pas itu adalah banyak anak yang membeli jajanan yang tidak sehat. Oke, itu materi tambahan juga. Untuk tugas kalian kali ini adalah membuat teks eksplanasi ilmiah tentang bagaimana proses terjadinya pelangi. Jadi kalian membuat teks eksplanasi ilmiah tentang bagaimana proses terjadinya pelangi. Nah, sumbernya bisa kalian googling, bisa ya. Jadi cari di internet bisa, cari di buku bisa. Pokoknya kalian membuat teks eksplanasi ilmiah tentang proses terjadinya pelangi. Nah, hasilnya ditulis di buku, kemudian kalian foto kirimkan ke saya, ke WA saya pribadi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.